Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini akan menyangkut dua macam hukum. Hukum agama, dalam hal ini hukum Islam, dan hukum ketatanegaraan, khusus di Indonesia. Sebelum mengurai mengenai hukum ketatanegaraan di Indonesia, ingin saya dahulukan prinsip-prinsip dasar atau isi-isi pokok dari sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut ulama besar bernama Wahbah Al-Zuhaili, dalam bukunya Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah Wasyariah wal Manhaj, isi ayat-ayat Al-Quran dapat dikelompokkan atau dapat dipetakan ke dalam 9 bidang. 9 bidang kajian agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini diuraikan di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang isinya mengenai akidah, syariah, dan metode. Metode mempelajari, metode istinbat, metode menarik pengertian dan hukum, dan lain-lain. Ya, Al-Manhaj ini kegiatan para ulama. Bidang-bidang ajaran Islam itu, pertama, menurut Wahbah Al-Zuhaili, ayat-ayat tentang perintah atau al-amru, amar. Jumlah ayatnya 1000 ayat. 2 ayat-ayat tentang larangan, an-nahyu, 1000 ayat. 3 ayat-ayat tentang janji baik, al-wa'du, 1000 ayat. 4 ayat-ayat tentang ancaman buruk, al-wa'id, 1000 ayat. Tadi al-wa'du, janji baik. Ini al-wa'id, ancaman buruk. Yang kelima, ayat-ayat tentang kisah dan berita, al-qasas wal akhbar, kisah-kisah dan berita-berita, 1000 ayat. 6 ayat-ayat tentang ibarat dan perumpamaan, al-ibar wal amsal, 1000 ayat. 7 hukum-hukum mengenai atau terkait langsung dengan haram dan halal, al-haramu wal halalu, 500 ayat. 8 ayat-ayat tentang doa, ad-du'a, 100 ayat. Dan yang ke-9 ayat-ayat tentang nasih dan mansuh, an-nasih wal mansuh, 66 ayat. Jumlah 6.666 ayat. Ini jumlah ayat yang paling mudah diingat dan paling mudah diucapkan. Jadi ayat yang 6.666 ayat itu isinya banyak sekali. Ada perintah-perintah. Perintah misalnya wa aqimus sholah, ya. Wa'mur bil adli, perintahkan keadilan. Itu ayat perintah. Ada ayat-ayat tentang nahyu, larangan.
wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat ke zina. Ya, dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi zinanya sendiri dilarang. Yang mengenai al-wa'du, janji baik, ini sudah biasa kita ucapkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu al-wa'du, kalau berbuat baik akan memperoleh kebaikan di dunia dan nanti juga kebaikan di akhirat. Belum lagi surga. Surga itu adalah janji baik. Kemudian yang ancaman, contohnya kebalikan dari surga adalah neraka. Siapa berbuat jahat, ingkar, berbuat maksiat dan lain-lain, ada ancaman buruk, al-wa'id, yaitu nanti neraka, nanti di akhirat nanti. Di sini bagaimana? Kalau yang melakukan kejahatan bisa diancam dengan hukuman, misalnya hukuman pidana atau ganti rugi atau apa, setidak-tidaknya celaan dari sesama anggota masyarakat atau hukuman yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ayat-ayat mengenai kisah dan berita ini banyak sekali. Hampir tiap nabi diberitakan bagaimana nabi itu. Termasuk nabi yang menghadapi masalah yang berat sekali. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu raja di raja. Dia malah menganggap dirinya Tuhan. Nah, ini Nabi Musa, nabi berhadapan dengan orang yang punya kedudukan seakan-akan paling kuasa di dunia ini. Ya. Ayat-ayat tentang ibarat dan perumpamaan itu misal-misal, ya. Permisalan. Misalnya amal kebaikan dimisalkan bagaikan kebaikan dan pahalanya 10 kali lipat. Misalnya gitu. Ada misal-misal, ada ibarat-ibarat yang positif, ada juga yang negatif. Hukum halal dan haram, ini sangat jelas, ya. Kalau larangan berarti haram. Kalau amar, perintah, dan amar itu amar baik, berarti yang disuruh itu hal yang baik. Misalnya kita belum lama meninggalkan ibadah di bulan Ramadan, itu bulan yang banyak sekali perintah-perintah untuk dilakukan, yang berarti hal-hal yang dihalalkan untuk dilakukan. Di samping itu, hal-hal yang diharamkan juga dalam puasa dijelaskan. Lalu yang dimaksud dengan ayat doa, banyak yang sifatnya doa, permohonan kepada Allah yang perlu dilakukan oleh tiap orang. Lalu yang mengenai nasih dan mansuh, an-nasih wal mansuh, dari ayat yang di dalam Al-Quran, jika dilihat dari jumlahnya itu sedikit, 66 ayat, ada ayat yang nasih itu yang membatalkan atau menganulir atau mengganti ayat terdahulu. Dia menasih ayat yang datangnya terdahulu, yang mansuh. Jadi ayat terdahulu isinya diganti dengan yang baru. Yang diganti ayat Quran, penggantinya ayat Quran. Pembuatnya sama, yaitu Allah. Ayat yang kemudian datangnya disebut an-nasih, dan yang al-mansuh adalah ayat yang diganti atau yang dibatalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.